إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى على أثره إلى يوم الجمع والدين. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat yang telah kita sebutkan di awal tadi, Khatib Jumat selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, yang dimana ayat-ayat tersebut diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah. Maka Khatib Jumat selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu memperbaharui kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Mengapa? Karena kita ini lupa, suka melupakan sesuatu, dan itulah tabiat manusia, suka lupa. Sehingga harus ada yang selalu mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla selalu mengulangi perintah ini baik kepada para rasul terdahulu dan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita terkadang melewati fase-fase sulit dalam kehidupan kita ini. Kita tatkala diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala Allah berikan kelapangan kepada kita, kita jauh dari Allah. Kita lupa dengan siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Silahkan Anda cari rezeki. Setelah ini, setelah salat Jumat, silahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kepada kita. Tapi ingat, takwa sesuatu yang penting yang harus kita jaga, yang harus selalu berada pada hati kita ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang pertama, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menegaskan kepada kita untuk janganlah kalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, mati kecuali engkau dalam keadaan berislam, kecuali engkau dalam keadaan Islam, dan kecuali engkau dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa membangun pondasi kehidupan kita. Berkata para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup di atas satu keadaan, maka Allah Azza wa Jalla akan mematikan dia sesuai dengan keadaan yang dia dawamkan selama itu. Artinya tatkala seorang manusia hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, dengan kebaikan kepada Allah, mata alaihi, kata para ulama, kalau dia dawamkan kehidupannya dengan berzikir, dengan mengaji, dengan melakukan ibadah amalan soleh, ibadah yang lainnya, mata alaihi, maka insyaallah taala Allah akan mematikan kita dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Kalau misalnya dalam kehidupan dunia ini kita diberikan aktivitas yang begitu padat dengan dunia, kita kerja dari pagi sampai sore, kemudian malamnya kerja lagi, bisakah Allah mematikan kita dalam keadaan kita bekerja? Jawabannya mungkin saja, tapi belum pasti. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa saja hamba ini lakukan, dia banyak dalam aktivitas itu, maka boleh jadi Allah akan mematikan hamba tersebut di atas apa yang dia lakukan. Oleh karenanya sudah sepantasnya seorang muslim untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah-ibadah mahdhah. Salat ada waktunya, mengaji ada waktunya. Akan tetapi kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihi menjaga waktu-waktu mereka, bagaimana para salaf terdahulu, ulama terdahulu menjaga waktu-waktu mereka. Contoh misalnya kita sekolah, kita kerja, maka niatkan sekolah kita, belajar kita, kerja kita, ambisinya bukan dunia. Kenapa? Terkadang kita menjadikan ambisi kita ketika belajar ingin mendapat ijazah, selembar kertas. Terkadang kita kerja ambisinya dunia, supaya dapat duit. Ada yang bisa dijadikan penghidupan untuk keluarga, istri dan anak. Masih ada dalam hati kita ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedangkan Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Sesungguhnya telah dijadikan perhiasan kepada manusia dengan syahwat-syahwat, dan syahwat ini berasal dari perempuan dan dari keturunan dan dari harta yang banyak dan dari jenis emas, perak dan semuanya yang berkaitan dengan masalah perhiasan. Kemudian wal khailil musawwama, dan kuda-kuda. Zaman dahulu orang beriftikhar, bangga dengan banyaknya kuda yang mereka miliki. Hari ini kita bangga dengan kendaraan mewah yang kita miliki. Di dalam rumahnya terpasang jelas, terparkir jelas begitu banyak mobil yang mewah. Hati-hati, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi takut dengan kematian. Lihatlah orang yang terkaya di dunia ini. Kita mungkin sering dengar, kita mungkin sering baca 10 orang terkaya di dunia ini. Yang pertama si fulan, yang kedua si alan, yang ketiga 4, 5, 6 sampai ke 10. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang memiliki harta banyak ini, yang kaya ini disebutkan, apakah dia membawa semua harta yang dia kumpulkan tatkala dia dikubur? Tidak ada. La kallah wallah. Tidak. Dia tidak membawa apa yang dia miliki sekarang. Itulah dunia. Hati-hati kita dengan dunia ini. Kita kerja, tapi ambisi kerja kita bukan untuk dunia. Kita belajar, ambisi kita bukan dunia. Tujuan kita bukan dunia. Di mana akal kita? Di mana akal kita? Seandainya ada orang yang selama ini selalu berpikir bagaimana caranya dia mengumpulkan harta, dia belajar bertahun-tahun, kerja bertahun-tahun untuk mengumpulkan harta, setelah itu dia tinggalkan. Ini orang bodoh seperti ini. Kerja, lupa salat, lupa ibadah, dia kumpulkan. Tatkala dia mati, dia tidak bawa itu apa yang selama ini dia kumpulkan. Seharusnya dia membawa apa yang dia kumpulkan selama ini. Dia sudah capek-capek, dia sudah lelah-lelah. Tapi itulah dunia. Kita khawatir jangan sampai hubbud dunya wa karahiyatul maut berada pada hati kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Kaifa antum idza futihatir alaikumul faris war rum? Ayyu qaumin antum?" Bagaimana kalau misalnya Persia dan Romawi ditaklukkan, artinya sudah dibagikan harta-hartanya kepadamu. Dan tatkala Nabi SAW mengatakan sabda ini, kondisi para sahabat sangat luar biasa, penuh dengan kesulitan. Bahkan masalah makanan, dia memikirkan apa yang akan saya makan besok hari, apa yang akan dikonsumsi anak saya dan istri saya.
Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka akan pergi berperang, sehari sebelum berperang mereka tidak makan. Mereka hanya makan sebutir korma, persiapan perang. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, nakunu kama qala Allah wa qala Rasul. Sesungguhnya kami ya Rasulullah, tatkala Persia dan Romawi ditaklukkan, kami tetap berada pada jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, oh ghairu dzalik, tidak mungkin kamu akan seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan, tatanafasuha, kamu akan berlomba-lomba untuk mencari, untuk mengambil harta yang dibagikan tatkala Persia dan Romawi ditaklukkan. Akan dibagikan harta dan kalian akan saling berlomba-lomba. Kemudian Nabi SAW, summa tatahasadun, setelah engkau berlomba-lomba mencari harta tersebut, mengambil harta tersebut, keduanya adalah engkau hasad, engkau iri. Ada sahabatmu yang memiliki harta yang banyak, kamu iri. Ada orang yang memiliki nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, engkau iri dengan nikmat tersebut. Bahkan engkau menginginkan nikmat itu hilang dari dirinya dan berpindah pada dirimu. Dan inilah yang terjadi pada hari ini jamaah sekalian. Apatah lagi Nabi SAW sangat khawatir dan sangat memprihatinkan tatkala seorang muslim dengan muslim yang lainnya memutuskan tali silaturahim karena masalah harta. Dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak mukmin, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa tatadabarun, kalian akan tidak saling menegur lagi. Tadi tingkatan yang pertama, kalian akan berlomba-lomba. Kemudian yang kedua, kalian akan saling iri karena melihat kenikmatan yang berbeda-beda Allah berikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, summa tatadabarun, kamu akan menghentikan, kamu tidak akan saling menegur lagi tatkala kalian ketemu. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai engkau beriman. Jadi syarat untuk masuk ke dalam surga harus beriman kepada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman, artinya tidak beriman dengan imanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai dengan saudara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah engkau aku tunjukkan satu amalan yang dimana tatkala kalian amalkan amalan tersebut kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjur akhahu fawqa thalathi layalin, yang mendiamkan saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha, kalau dia ketemu tidak mau baku sapa, jelek mukanya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan yang terbaik di antara mereka tatkala dia bertikai adalah yang mengawali ucapan salam tersebut. Inilah dunia jamaah sekalian. Dunia bisa menghancurkan apa saja, menghancurkan persaudaraan. Tatkala orang tua kita sudah wafat, kita sangat menunggu pembagian warisan. Dan sudah banyak berita yang tersebar tentang pembagian warisan yang menyebabkan pada pembunuhan, saling membunuh antar saudaranya
karena mencari harta. Ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oleh karenanya jamaah sekalian, hendaknya seorang muslim memperbanyak amalan-amalan soleh. Dia tidak menjadikan dunianya sebagai ambisi dalam beramal, tapi menjadikan semuanya keselamatan di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, ila anna dunya mal'unun wa ma fiha illa dzikrallahi wa ma bala. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun wa ma fiha, dan juga di dalam bumi tersebut, dalam dunia tersebut terlaknat juga. Illa dzikrallahi wa ma wala, kecuali adalah zikir kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan orang-orang yang berilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya di hari Jumat ini hari kita berkumpul saling untuk menasihati, saling mengingatkan, dan di hari Jumat adalah hari yang begitu afdal, begitu banyak amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita amalkan. Di antaranya adalah bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan bersalawat padanya satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan juga di antara amalan yang diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak adalah doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.